Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubista Patuti dengan NIM 5514-22050. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Taman Hiburan bertema budaya Gorontalo dengan pendekatan arsitektur simbolik sebagai media pelestarian identitas lokal di Kota Gorontalo. Nah, Kota Gorontalo mengalami pergeseran minat generasi muda terhadap budaya lokal, sehingga diperlukan wadah baru yang menarik dan juga edukatif. Nah, perancangan taman hiburan bertema budaya Gorontalo ini dengan pendekatan arsitektur simbolik bertujuan untuk bisa menciptakan ruang publik yang menjadi media pelestarian budaya sekaligus destinasi rekreasi. Nah, yang melatar belakangi perancangan ini yang pertama yaitu hilangnya ketertarikan generasi muda terhadap identitas budaya daerah Gorontalo, dan yang kedua hiburan masyarakat seperti pasar malam yang masih bersifat sementara dan minim nilai edukatif. Oleh karena itu, taman hiburan bertema budaya Gorontalo ini menjadi solusi strategis untuk bisa menghadirkan ruang publik yang menyenangkan serta bisa memperkuat identitas lokal melalui desain dan juga aktivitas berbasis budaya. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang taman hiburan bertema budaya lokal sebagai ruang edukasi dan juga rekreasi. Yang kedua, bagaimana bisa penerapan arsitektur simbolik untuk memperkuat identitas budaya Gorontalo pada taman hiburan ini. Yang ketiga, yaitu fasilitas apa saja yang perlu disediakan untuk bisa menarik minat generasi muda dan juga untuk mendukung pelestarian budaya Gorontalo. Untuk tujuan pembahasan, yang pertama yaitu merancang sebuah taman hiburan sebagai ruang publik edukatif dan juga rekreatif berbasis budaya lokal. Yang kedua, mengaplikasikan pendekatan arsitektur simbolik dalam taman hiburan. Dan yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas yang menarik, informatif, dan berkelanjutan untuk bisa menunjang pelestarian budaya. Adapun sasaran pembahasan pada perancangan ini yaitu yang pertama menyediakan ruang publik yang mengenalkan dan juga melestarikan budaya Gorontalo. Yang kedua, bisa menarik minat generasi muda melalui pendekatan desain yang interaktif dan juga bermakna. Yang ketiga, menjadikan alternatif wahana hiburan permanen ini yang menggantikan pasar malam yang masih kurang terkelola tadi. Untuk metode pembahasan, saya menggunakan metode deskriptif, yaitu melalui pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, analisis data, dan juga tahap sintesis. Nah, masuk pada tinjauan pustaka yang pada bagian tinjauan umum saya menjelaskan terkait taman hiburan tematik. Nah, adapun taman hiburan tematik ini merupakan sebuah taman rekreasi yang memiliki karakteristik khusus untuk bisa menciptakan tempat tersebut, untuk bisa mencirikan tempat tersebut dengan tema yang diusung dan dijadikan sebuah konsep. Untuk ciri-ciri dari untuk beberapa jenis-jenis dari theme park ini, yang pertama ada Marine Life Parks, yang kedua ada Water Parks, yang ketiga ada Zoo and Wildlife Parks, ada Traditional Theme Parks, kemudian ada Amusement Parks, dan juga ada Futuristic Parks. Nah, untuk pada tinjauan khusus saya menjelaskan terkait arsitektur simbolik. Arsitektur simbolik itu merupakan adalah sebuah pendekatan yang mengungkapkan kesan bentuk bangunan yang dapat menimbulkan suatu persepsi pada suatu individu ataupun masyarakat melalui panca indera mereka. Nah, berikut adalah beberapa objek dari studi preseden. Yang pertama yaitu objek sejenis dengan objek perancangan saya, yaitu ada Trans Studio Bandung, yang kedua ada Junglet Central Bogor, yang ketiga ada Universal Studio Singapura. Nah, dari ketiga objek sejenis ini, mereka membagi beberapa zona, yaitu ada zona yang ketiga ini ada zona terbagi menjadi beberapa zona. Ada zona edukatif, Jadi, berikutnya itu adalah tinjauan pustaka, yang dimana ada beberapa objek sejenis maupun bangunan yang memiliki tema sejenis. Untuk objek sejenis perancangan saya, yang pertama ada studio
Trans Studio Bandung. Yang kedua dengan tema, ada 3 tema di situ kalau tidak salah, itu ada tema penyihir, kemudian ada tema dongeng, ada beberapa juga tema dongeng, dan ada beberapa juga tema kerajaan. Kemudian ada Jungles Sentul Bogor dan ada Universal Studios Singapura. Ketiga objek sejenis ini dia memiliki tema yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik dari tema tersebut. Yang dimana pada masing-masing taman hiburan ini mereka memiliki beberapa fasilitas taman hiburan yang pastinya. Kemudian untuk taman tema sejenis yaitu ada yang pertama ada bangunan fasilitas olahraga Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang kedua ada pondok pesantren, dan yang ketiga ada rumah sakit bedah plastik dan estetika, yang dimana pada bangunan itu sendiri mereka menerapkan beberapa simbol-simbol untuk bisa dijadikan sebagai sebuah menciptakan sebuah makna pada bangunan itu sendiri. Nah, untuk masuk pada analisis program ruang, berikut adalah lokasi terpilih saya yang ada di Jalan Arif Rahman Hakim, Dulalawa Timur, Kecamatan Kota Tengah, dengan luas sekitar kurang lebih 5 hektar. Untuk selanjutnya, yaitu untuk dari analisis program ruang, saya mendapat beberapa data pengguna, baik itu data pengguna tetap maupun tidak tetap. Yang pertama ada staf administrasi, kemudian ada petugas keamanan, petugas kebersihan, ada petugas informasi, kemudian ada petugas medis, ada petugas tiket, kemudian ada pengelola kios, ada wisatawan dari luar, kemudian ada lansia, difabel, ada anak-anak dan juga keluarga, serta beberapa rombongan sekolah. Nah, untuk data-data ruang dari kebutuhan pengguna tadi, saya membagi menjadi tiga jenis ruang. Yang pertama ada ruang pengelola, ada ruang pelayanan publik, ada ruang hiburan dan budaya, dan juga ada ruang penunjang. Untuk di ruang pengelola ada kantor pengelola, ada ruang keamanan, ruang cleaning service, dan juga guna umum. Kemudian untuk di ruang pelayanan publik itu ada ruang lobby, ada toilet umum, kemudian musola, dan juga ruang medis. Untuk di ruang hiburan sendiri saya membagi beberapa zona, yaitu ada zona untuk wahana khusus budaya yang menampilkan beberapa wahana bermain namun ada kesan budaya, ada sentuhan budaya. Kemudian yang kedua ada zona edukatif interaksi, di mana itu zona khusus untuk mengedukasi budaya-budaya. Kemudian untuk zona anak itu dan juga zona area plaza itu dikhususkan hanya untuk zona taman bermain. Adapun untuk ruang panggung terbuka atau amphitheater itu bisa difungsikan sebagai suatu pertemuan atau bisa seperti pertunjukan. Kemudian untuk ruang penunjang itu ada area food court, ada kios Indramata, dan juga area parkir serta area bazar. Nah, berikut adalah beberapa bubble diagram ruang yang sudah saya susun berdasarkan kedekatan ruang dan juga jenis-jenis ruang. Nah, dari proposal saya bisa menarik kesimpulan bahwa taman hiburan ini nantinya dirancang sebagai ruang rekreasi edukatif dengan pendekatan arsitektur simbolik untuk bisa mengangkat budaya Gorontalo seperti motif Karawa dan rumah adat dan beberapa budaya lainnya. Untuk zona-zonanya disusun berdasarkan kebutuhan pengguna dan juga analisis tapak untuk bisa menciptakan ruang yang inklusif, nyaman, dan juga berkelanjutan. Sekian itulah presentasi dari saya terkait proposal tugas akhir saya untuk memenuhi UAS mata kuliah metodologi penelitian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.